Setiap saya melakukan pengobatan itu, saya melakukannya dengan ikhlas. Tidak pernah menarik atau pungutan biaya sama atau sekali tidak. Iya ya. Jadi secara sukarela gitu ya. Karena yang datang itu benar-benar orang yang perlu ditolong. Iya, perlu ditolong. Saya itu mimpi, saya ketemu di tengah samudera. Nah di situ saya lihat Nabi Isa cuma mengusap perut paus tersebut. Kemudian dengan mudahnya paus itu melahirkan. Sempatkah berkenalan atau menyebutkan bahwa saya Nabi Isa gitu? Iya, dia bilang seperti itu. Wallahu alam ya. Jelas kelebihan-kelebihan yang jenengan miliki itu walaupun di dalam mimpi ya bertemu Nabi Isa, dan setelah itu jenengan punya kelebihan yang ini sangat di luar nalar, tapi nyata orang yang tangannya retak sembuh seketika itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jadi di kesempatan malam ini ya kita sowan ke rumahnya Gus Motis yang tepatnya ini wilayah Empu Supo ya, Kedundung, Kota Mojokerto, dan beliau ini memiliki segudang cerita mistis ya teman-teman. Jadi perjalanan spiritualnya itu sangat menarik untuk kita review di tayangan kali ini. Gus Motis ini seorang spiritual yang memiliki kemampuan ya untuk orang yang punya keluhan penyakit dalam ya. Nanti kita akan kupas tuntas dari beliaunya. Namun sebelumnya kita akan mengangkat kisah perjalanan spiritualnya yang dimana beliau itu pernah mengalami ya sebuah kejadian mistis di sebuah gua, yang saat melakukan ritual pertapaan atau semedi di dalam gua itu beliau pernah dijumpai sosok ular naga begitu. Nggih, Gus Motis nggih. Bisa diceritakan Gus, monggo, seperti apa perjalanan spiritual jenengan itu yang ini sangat unik ya tentunya ya. Monggo Gus. Ya, awal itu kan saya sama guru saya. Waktu itu saya masih berguru ya. Yeah. Maaf saya nggak bisa sebutkan namanya beliau. Yeah. Karena sekarang saya sudah nggak sinkron lagi sama guru saya. Maksudnya nggak sinkron gimana? Kita lebih luruskan lagi. Ada beda pendapat gitu aja ya. Kita anggap kita nggak bisa sejalan lagi. Bukan berarti jenengan musuhan gitu, gitu bukan ya? Nggak cocok gitu aja ya? Iya. Monggo dilanjut terus. Setelah saya disuruh puasa, nggak makan nasi, nggak makan apa aja lah, cuma makan ketela. Tahu ya ketela? Iya. Ubi rambat itu. Iya, betul. Selama 99 hari. Situ akhir malam kami berenam sama murid-murid yang lain diajak ke sebuah gua, namanya Gua Jepang. Mungkin sampai tahu Gua Jepang itu di mana. Di daerah mana kalau boleh tahu, bisa disebutkan guanya? Itu arahnya, jalurnya kalau dari Mojokerto itu mau menuju ke itu arah ke Malang itu loh Pak. Cangar ya, wilayah Cangar ya, Batu ya. Monggo lanjut, Ripon. Nah, di situ kami semua ada sekitar 7 orang sama murid-murid yang lain. Entah kenapa ketika di dalam gua itu cuma saya sendiri yang ditaruh lubang yang paling dalam, dan teman-teman yang lain ditaruh di belakang beliau semua. Saya sih nggak punya pikiran aneh-aneh, karena itu yang nyuruh namanya guru ya, saya lakukan saja. Setelah beberapa lama kami semedi di sana, ada salah satu teman baik saya ya, termasuk murid dari guru saya itu, melihat bahwa saya sebenarnya mau diterkam sama ular naga itu. Itu, maaf saya potong, ular naga itu nyata terlihat gitu ya, terus?
Kalau saya sendiri terus terang saja nggak melihat. Yang melihat itu siapa? Teman saya. Katanya sih kayaknya dia mau makan saya gitu. Tapi kenapa nggak jadi, saya sendiri nggak tahu. Jadi di atas kepala jenengan gitu ya Iya. ularnya? Tapi saya merasakan hawa panas, sangat panas sekali waktu itu. Hanya merasakan hawa panas, tapi Iya. tidak bisa melihat sosok naga itu? Nggak bisa karena benar-benar gelap. Di dalam gua, Pak, nggak ada sinar sama sekali. Jadi coba ini saya sinkronkan. Kalau menurut cerita jenengan ada ular naga di dalam gua itu, kalau saya boleh menebak ya, itu kalau nggak salah namanya Gua Pondok Kursi ya? Kayaknya sih benar seperti itu. Kiri jalan ya? Iya, Oh, sebelah kiri jalan, Pak. Karena kita pernah review di sana juga, juru kuncinya Pak Mbah Jadi ya, itu juga Betul. menceritakan bahwa memang di ruangan ini ada ular naga, itu ceritanya. Monggo dilanjut, setelah itu seperti apa? Setelah kira-kira 3 jam saya semedi di sana sama teman-teman. Ya, namanya orang diajak guru ya, setelah semedi ya kita balik aja pulang. Di situ makan-makan di situ karena memang telasan untuk terakhir kali. Rasanya mantap sekali, lama sekali nggak makan nasi sama lauk pauk. Jam 12 malam baru boleh kita makan karena sudah selesai Ritualnya, puasanya sudah selesai, iya. sudah telasan gitu ya. Dan setelah itu apa yang jenengan rasakan? Ada perubahan? Saya sih nggak merasakan apa-apa, cuma saya rasakan aja apa ya, seperti ada sesuatu yang nggak bisa diceritakan dengan kata-kata yang ada di dalam diri saya. Ada perubahan di dalam fisik kah atau memang apa? Ada, Mas, tapi untuk mengutarakannya secara detail susah ya? Susah. Dan untuk pembuktiannya, ini kan termasuk, kalau saya boleh mengatakan, itu sebuah khodam ya, khodam yang jenengan peroleh ketika melakukan ritual itu ya. Iya. Nah, setelah khodam itu jenengan terima, setelah itu apakah kelebihan atau boleh dibilang ini kesaktian jenengan yang katanya bisa mengobati orang yang sedang sakit? Apakah setelah itu? Sebenarnya saya sih nggak pernah mencari pasien ya, maaf. Ada teman dari istri saya datang. Awalnya gitu ya? Iya, monggo. Dan ketika itu dia mengutarakan kalau dia kena penyakit hepatitis B. Dan kebetulan saya itu penyakit seperti itu saya awam, karena ya maaf ya, saya nggak pernah saudara saya yang kena penyakit itu. Tapi tiba-tiba saya bisa memberikan sesuatu sama orang itu ya, berupa apa yang harus, daun apa yang harus dipakai untuk obat itu, seperti itulah, campur madu dan lain-lain lah. Pokoknya saya sepertinya kayak mengerti gitu. Tiba-tiba saya terapi selama, terus terang lama, Pak, karena memang penyakitnya sudah positif, penyakit hepatitis B. Sudah akut gitu ya? Iya. Sampai berapa minggu kah? Berapa bulan kah orang yang? Lama, Pak, kira-kira kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulan. Setelah jenengan terapi selama 3 bulan itu ada perubahan nggak? Iya. Mbaknya itu tadi terus ngebel saya, katanya dia udah nggak merasakan sakit lagi. Dalam arti hilang penyakitnya? Iya. Sudah sembuh gitu ya? Iya, tapi saya suruh supaya nggak jangan percaya dulu, sampai periksa dulu ke rumah sakit, di lab, benar enggaknya, biar lebih jelas gitu loh. Akhirnya mbaknya nurut, di lab di Surabaya, di rumah sakit anak gitu ya. Iya. Nah, ternyata benar negatif, benar-benar sembuh ya. Iya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi perjalanan Gus Modis ya, yang awalnya melakukan ritual atas petunjuk dari sang guru yang pertama di dalam goa itu, ilmu yang dimiliki ternyata itu bisa menyembuhkan
penyakit liver hepatitis ya, hepatitis. tanpa sepengetahuan jenengan, dan Iya. jenengan tidak menyadari bahwa Saya saya benar nggak iya sadar. bisa menyembuhkan orang seperti ini, seperti ada dorongan untuk Iya. memetik buah daun ini sebagai Iya. sarana untuk mengobati itu ya. Nah, selain dari pasien yang kena hepatitis itu ada lagi nggak orang yang datang ke jenengan minta tolong? Sebenarnya Ya. banyak Pak, cuma saya hampir lupa karena setiap saya melakukan pengobatan itu, terus terang aja saya belum pernah mendapatkan sesuatu dari pasien-pasien saya. Maksudnya pripun? Ya artinya saya melakukannya dengan ikhlas. Tidak pernah menarik atau pungutan biaya Sama atau sekali tidak. iya. Jadi secara sukarela gitu ya. Iya. Karena yang datang itu benar-benar orang yang Perlu ditolong. iya perlu ditolong. Mm-mm. Jadi banyak pasien yang datang ke sini, jenengan berkali-kali menyembuhkannya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan ini mohon maaf, ketika nanti misalnya tayangan ini sudah viral, misalnya ini ya, terus ada benar-benar orang yang membutuhkan pertolongan gitu, seperti apa? Ini misalnya orangnya maksa, Gus saya minta tolong gini. Seperti apa itu? Kalau saya bisa dan mampu, saya pasti mau menolong. Padahal aslinya jenengan tidak pernah mempromosikan bahwa saya itu loh bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Memang kalau memang benar ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, jenengan siap gitu ya menolong, asal benar-benar kepepet gitu ya, maksudnya sudah lari ke sana ke sini, berobat ke sana ke sini, tidak sembuh, terus datang jauh-jauh ke jenengan itu jenengan terima gitu ya. Oh iya, saya terima. Oke. Nah, ini kita sambung lagi ke perjalanan spiritual jenengan yang saya di belakang layar jenengan pernah menceritakan bahwa dulu pernah menjalani suatu ritual ya untuk mendalami suatu ilmu, itu jenengan bertapa di tengah laut. Nah, ini sangat menarik juga untuk kita angkat kisahnya. Gimana itu, Gus? Sebenarnya kalau saya melakukan puasa di tengah laut itu enggak. Cuma saya ngambil air hampir di tengah laut gitu aja. Seperti apa itu? Ya, di situ untuk menyembuhkan orang penting di sini. Lah itu semua juga atas perintah dari guru saya kok waktu itu. Guru yang awal tadi? Iya. Itu di laut mana kalau boleh tahu, Gus? Pantai Utara. Daerah mana itu? Daerah Tuban. Jadi bukan di pantai selatan ya, ini malah aneh ya di Dewi Lanjar ya, di Pantai Utara ya. Betul. Coba dilanjutkan seperti apa? Waktu itu pas jam 12 malam, beberapa teman tidak ada yang berani ngambil air. Nah, cuma saya yang berani. Kalau nggak ada yang mau, kita jauh-jauh datang ke situ, terus gimana? Akhirnya saya dengan sukarela saya lakukan. Ya nggak banyak sih, cuma 25 liter. Ngambilnya itu di tengah laut gitu? Ya hampir ke tengah. Memang disuruh lebih ke tengah gitu ngambilnya? Iya, dan itu Pak, ngambilnya itu nggak boleh asal ngambil. Jadi setiap ada ombak kita ambil satu gelas, masukkan ke dalam jerigen 25 liter. Sampai penuh? Harus sampai penuh. Ya, terus monggo dilanjut. Sebelum saya melangkah itu, memang ada beberapa teman yang bilang sesuatu. Ya, namanya orang ya pasti punya rasa was-was gitu. Tapi bagi saya, kalau memang saya ada apa-apa di sini ya bisanya cuma pasrah gitu aja. Memang saya berjalan melangkah, itu seperti ada kayak rambut yang mengikat di kaki saya. Seperti rambut? Tapi jangan merasa diikat gitu? Ya kayaknya berat supaya gitu ya? Saya itu nggak melanjutkan perjalanan itu Pak. Jadi kayak ada jerat gitu. Seperti ada jaring yang mengikat kaki gitu ya? Iya, tapi nggak saya hiraukan. Itu sudah penuh air yang di jerigen? Belum, itu artinya saya mau melangkah ke tengah itu. Oh, sebelum mengambil airnya itu, perjalanan ke tengah itu ya? Terus jangan tetap melangkah? Iya, karena memang tujuannya harus, kalau saya memang prinsip saya, kalau saya sudah berani melangkah ya pasti saya lakukan. Akhirnya sukses gitu ya? Ya, alhamdulillah sukses. Tapi ya itu tadi, suksesnya ya di
ambil sama keuntungan dari yang punya hajat aja. Saya kembali dapat berkah, alhamdulillah saja. Kalau boleh tahu ini, kegunaan air laut yang jenengan ambil itu untuk apa? Kebetulan itu untuk menyembuhkan suami dari orang itu yang katanya sakit jiwa hampir 2 tahun. ODGJ gitu ya? Iya, karena sih katanya sih kena guna-guna. Dalam arti itu jenengan waktu itu memang disuruh ya? Iya. Yang berkepentingan yang keluarganya punya penyakit ODGJ itu datang sowan ke guru jenengan gitu. Iya. Tapi yang disuruh ke laut mengambil airnya itu malah jenengan. Iya. Yang dia jenengan kan nyinggung masalah kepentingan kan. Makanya saya tanya seperti itu. Oke. Kalau boleh diceritakan ini Gus, ada pengalaman mistis yang lainnya di tempat lain gitu? Ini dulu saya sebelum tinggal di Empu Supo ini, saya dulu pernah di Bali lama. Saya dulu pernah punya usaha kerajinan emas dan perak. Saya sebenarnya dulu sama sekali nggak mempercayai hal-hal seperti ini, karena pola pikir saya seperti orang Barat. Apa yang bisa dilihat baru bisa dipikir. Kalau sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak usah dipikir. Nah, setelah lama saya nggak mengenal itu, kebetulan ada musibah di keluarga saya. Usaha saya pas sudah hancur, istri sakit, habis itu anak ketika saya meninggal. Cobaannya seperti itu? Ya, saya sudah putus asa. Setiap malam saya sholat. Jadi saya frustasi, bukan saya pakai untuk bersenang-senang, enggak. Setiap malam saya sholat. Sholat saya cuma satu, saya ingin cepat-cepat dipanggil sama Allah. Seperti putus asa gitu ya? Iya, karena untuk apa hidup? Itu loh. Yang saya perjuangkan sudah nggak peduli sama saya. Nah, setelah itu saya bermimpi ketemu sama Isa. Siapa Gus? Isa. Nabi? Iya. Nabi Isa alaihissalam? Iya. Itu dalam wujud apa Gus? Saya itu mimpi, saya ketemu di tengah samudera. Saya nggak percaya. Kamu itu loh naik ke atas, kenapa saya ketemu kamu di samudera? Nah, setelah saya bilang gitu, dia bilang dengan bahasa kita kan, bukan bahasa yang saya nggak ngerti. Dia bilang dengan bahasa kita di alam mimpi itu ya? Iya. Kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Nah, setelah itu ada badai di tengah laut itu. Kok tiba-tiba ada badai? Ternyata ada paus besar yang mau melahirkan, nggak bisa lahir anaknya. Nah, mengakibatkan ombak sangat dahsyat, besar sekali. Nah, di situ saya lihat Nabi Isa cuma mengusap perut paus tersebut. Kemudian dengan mudahnya paus itu melahirkan. Nah, di situ saya baru percaya kalau dia itu Isa. Sempatkah berkenalan atau menyebutkan bahwa saya Nabi Isa gitu? Iya, dia bilang seperti itu. Padahal ini kan nggak ada kaitan, jenengan ngapunten ya? Sama sekali nggak ada kaitan. Jenengan kan ngapunten Islam kan? Iya, Muslim ya, tapi iya, bisa bertemu dengan Nabi Isa gitu loh. Iya. Kan gini, sebenarnya yang menciptakan agama Nasrani itu bukan Isa, Pak. Yang menciptakan agama Nasrani itu ya, kalau sampean pikir secara logika, coba ada yang bilang kalau yang menciptakan agama Kristen itu Isa. Enggak kan, enggak ada seperti itu. Semuanya itu, kita ngomong masalah agama loh. Iya, okay. Semuanya itu yang penting kita itu
Kalau menurut saya pribadi percaya bahwa Tuhan itu ada gitu aja. Masalah hal-hal seperti itu ya kita yakini bahwa Tuhan itu memang ada, dan mereka nabi-nabi itu ya memang ada. Itu aja. Saya juga bukan seorang agamis, Iya. saya orang biasa-biasa. Ya intinya semua tujuannya untuk manusia itu kan menyembah ke satu Tuhan kan gitu. Dan nabi-nabi itu kan hanya utusan. Tidak peduli itu nabi orang Kristen atau nabi orang Buddha atau orang Islam, tapi tujuannya kan tetap sama. Tuhan yang Maha Esa kan gitu ya. Cuman zamannya atau eranya yang beda gitu ya. Yang penting kita itu satu aja, percaya bahwa Tuhan itu ada. Terus gini Gus, setelah jenengan bermimpi bertemu Nabi Isa itu, apa yang bisa jenengan petik, yang jenengan bisa jenengan ambil dari hikmah dari mimpi tersebut? Saya sempat heran, Pak. Kenapa bisa itu wujud di mimpi saya? Tapi pernah ini pengalaman dengan teman saya berkunjung ke rumah teman. Kebetulan teman itu cewek. Katanya sih sakit, tulangnya retak atau gimana gitu. Iya, iya. Kemudian saya pijat. Tukang pijatnya katanya sudah nggak mampu, Pak. Sudah nggak mampu menyembuhkan tukang pijatnya. Dia kan orang kaya ya. Tukang pijatnya nggak mampu. Tapi saya pegang beberapa menit sembuh, dan itu ada saksinya kok. Saksinya juga sebelah sampean itu sendiri. Jadi benar-benar orang yang fatal ya, kakinya itu sudah retak gitu ya. Iya, dan anehnya lagi, dia bilang sembuh ya. Saat itu juga membikinkan masakan untuk saya. Tangannya yang tadi nggak bisa dipakai ya, langsung dipakai untuk memasakkan saya. Saat itu juga waktu selesai terapi itu ya. Iya, saya pijat cuma beberapa menit. Insya Allah. Jadi apakah ada kaitannya, Gus? Orang yang kakinya retak itu datang ke jenengan itu dengan pertemuan jenengan sama Nabi Isa? Bukan kaki, Mas, tangan. Oh, tangan ya. Iya. Mungkin ada kaitannya ya. Nabi Isa kan terkenal nabi yang bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Iya. Dan bisa menyembuhkan orang sakit kan gitu ya. Menurut sejarahnya kan seperti itu. Apakah ada kaitannya dengan mimpi itu? Saya sendiri nggak tahu, Mas. Itu wallahu alam ya. Jelas ya. Kelebihan yang jenengan miliki itu ada dua poin. Satu, jenengan pernah menjalani ritual bertapa di dalam gua Pondok Kursi ya, boleh kita sebutkan. Terus yang kedua, jenengan pernah bertemu walaupun di dalam mimpi ya, bertemu Nabi Isa, dan setelah itu jenengan punya kelebihan yang ini sangat di luar nalar tapi nyata ya. Ada saksinya juga, orang yang tangannya retak sembuh seketika itu Gus ya. Iya. Luar biasa sekali. Dan ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi Gus siapa tadi? Modis ya. Gus Modis ini bukan dukun. Beliau keberatan kalau dipanggil dukun, lebih minta atau dipanggil Cak atau Kang atau Gus gitu ya. Iya. Nah, beliau ini tidak menerima pasien teman-teman. Jadi misalnya ada yang datang ke sini dengan keluhan sakit yang seperti beliau ceritakan tadi, beliau bersedia menolong. Dan yang luar biasanya, Gus Modis ini tidak mengharap imbalan, tidak narip gitu ya Gus ya. Iya. Karena kenapa? Saya juga bekerja kok. Jangan masih bisa bekerja, walaupun sebenarnya dengan kelebihan yang jenengan miliki itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi lebih milih untuk mengeluarkan keringat gitu ya Gus ya. Iya, betul. Oke, jadi ini perbincangan kita yang sangat seru ya di malam hari ini di ruangan yang istimewa di sini. Gus, kalau saya lihat itu di belakang jenengan banyak sekali pusaka, itu ada keris, ada tombak. Oh iya, itu kebetulan pemberian dari beberapa teman. Bukan tarikan Gus ya? Bukan, terus terang saya nggak mampu narik-narik barang seperti ini. Ada nggak yang istimewa dari pusaka-pusaka yang ada di belakang jenengan? Kalau diamati sepertinya ya biasa-biasa, tapi bagi saya sebenarnya masing-masing itu ada keampuhan tersendiri, punya yoni atau khotam tersendiri ya. Kalau yang ini kasih teman dari Aceh. Apa nama keris itu Gus? Terus terang saya nggak tahu. Tapi memang pemberiannya. Iya, ini jenisnya sebenarnya tombak, tapi dibikin seperti ini. Saya bukan ahlinya kalau masalah
tahu oh ini Nah, gini saya ini, terus terang nggak tahu. ini hanya sebagian yang ada, tapi saya mendapat bocoran bahwa jenengan punya segudang pusaka. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kalau berkenan. Ya, kalau berkenan sih, mungkin privasi buat jenengan. Ini saya dapat bocoran bahwa jenengan ini pernah dikasih selendang Nyi Roro Kidul. Apa benar, Gus? Sebenarnya kalau saya jawab itu nanti Nggak apa-apa. Kalau misalnya iya, nggak apa-apa. Kan cuma gini aja, ya memang ada, cuma kadang ya juga nggak ada, itu gimana? ada, tapi nggak ada. Nah, tapi ini, beberapa teman sudah pernah saya perlihatkan. tapi masih ada sekarang. Iya, masih ada. Intinya jenengan tidak mau memperlihatkan. Iya, Nah, nanti takutnya nanti ada orang yang salah paham, iya, salah mengartikan gitu ya. iya. Nah, nggak apa-apa. Misalnya gini, itu kan privasi jenengan. Tapi boleh nggak diceritakan riwayat jenengan mendapatkan selendang itu seperti apa? Kok bisa sampai kenal Nyi Roro Kidul, terus diberi selendang, itu gimana ceritanya? Setengah maksa ini ya saya. Lucu itu, Mas. Okay. Awalnya saya itu nggak sengaja main di suatu tempat. Tiba-tiba ada seorang perempuan gitu. Nah, setelah berkenalan lama, saya anggap itu perempuan biasa, Pak. Itu di mana? Daerah Ngawi, Pak. Kalau Nyi Roro Kidul itu kan identik dengan laut, toh. Iya. Apakah itu pertemuannya atau ketemuannya di laut, di pantai? Bukan, enggak. Saya terus terang enggak di pantai. Coba dilanjut, seperti apa? Ya, tiba-tiba setelah dia mandi, kok ditinggalkan barang itu. Akhirnya saya bawa pulang. Mandi di sungai kah? Bukan, kayak di sendang gitu. Jenengan melihat sosok wanita mandi gitu di Iya, tapi habis itu nggak muncul lagi. Melihat masuk ke sendang, mandi. Iya. Setelah jenengan tunggu, sosok itu tidak pernah muncul lagi. Iya, nggak muncul lagi. Jalan satu-satunya hanya cuma situ. Tinggal, iya. Padahal waktu itu ya saya pikir mbaknya itu ya kelelep, manusia biasa. Ya. Tapi ketika lama sekali tak tunggu nggak muncul. Masa saya harus nunggu pas dia mandi, kan nggak mungkin. Iya. Jadi saya tunggu agak jauh, tapi kok nggak muncul. Lama sampai berjam-jam. Akhirnya saya datang lagi ke tempat itu, di pinggir ada batu itu kok ada selendang. Itu tak bawa. Warnanya apa? Warnanya kuning. Ya. Kok bisa jenengan kok bisa kalau bahasa Jawa itu ngarani atau memastikan bahwa itu selendang Nyi Roro Kidul itu dari apa, Gus? Karena saya dulu juga pernah dibawa sama orang. Ini cerita rahasia lagi, Bang. Iya. Saya disuruh menjamkan mata. Tiba-tiba sudah ada di suatu tempat. Setelah menemu selendang itu? Iya. Bukan, sebelum menemukan selendang itu. Saya merasa seperti kayak terbang. Ketika saya buka mata saya sedikit, ternyata sudah ada di tengah laut. Dan akhirnya saya melihat sesuatu kayak istana. Dan di situ benar-benar seperti kayak kerajaan. Di tengah laut, ada kerajaan. Iya. Lalu lanjut. Nah, setelah itu saya itu kayak diinterogasi, Pak. Yang interogasi siapa? Ya, itu tadi punya itu. Perempuan yang jenengan anggap itu Nyi Roro Kidul itu. Iya. Seperti apa itu percakapannya? Ya, saya itu kurang begitu memahami perkataannya. Tapi yang pasti dalam diri saya itu merasa apa salah saya kok sampai saya diajak ke sini. Saya juga nggak pernah membicarakan orang ini. Saya juga nggak pernah nyebut-nyebut orang ini. Kenapa saya harus dibawa ke sini? Itu dalam benak saya berpikir seperti itu, Pak. Di alam bawah sadar jenengan ya? Iya. Jadi saya nggak berani menatap mata beliau.
Saya cuma duduk gini, ya seperti ini. Di pinggir ini semuanya punggawan. Pengawalnya gitu ya. Iya, terus di depan saya itu ada singgasana, kursinya besar sekali. Dan saya lihat orangnya juga besar-besar, gak seperti kita, Pak. Besar. Terus Setelah selesai, saya sempat diajak ke kayak taman gitu. Tapi saya dibisiki sama yang ngajak itu. yang ngajak itu yang perempuan yang Bukan, ada seseorang namanya Cakman. Dia itu tidurnya pokoknya di musola, musolanya gede. itu orang-orangnya itu Orang Jember. orang asli ya. Iya, orang asli, orang Jember. Itu yang Jenjan ceritakan tuh masih di alam bawah sadar. Loh, iya, bawah sadar. Ketemu orang Jember itu yang mengajak ke taman. Terus gimana? Terus saya bilang gini, pokoknya kamu kalau di sini jangan bilang kamu kerasan loh ya. Kamu nikmati saja. Nah, setelah selesai, lagi saya disuruh megang belakang bajunya gitu. Ya itu tadi, disuruh menjamkan mata. Tiba-tiba udah nyampe di daratan, pas di musolanya dia. Kembali ke alam nyata. Iya. Pas di musolanya orang itu. Nah, kembali lagi, kenapa saya bilang itu punyanya Error Iya, selendang tadi ya. Selendangnya hampir mirip. Tapi terus terang aja, kalau yang dipakai waktu itu ya bagus banget. Tapi kok yang ini kok biasa-biasa. Iya. Mungkin replikanya ya. Tapi nggak tahu lah. Tapi pernah dipakai. Iya. Waktu ketika ada kebetulan istri saya sendiri waktu kena masalah yang lumayan pelik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Waktu ada masalah itu selendang itu dipakai. Yeah. Masalahnya clear gitu ya. Nah, ini yang awal Jenengan ceritakan ada tapi tidak ada. Yang jelas selendang itu walaupun pernah hilang pokoknya. Pernah hilang, tapi kembali lagi ya. Kembali lagi. Walaupun Jenengan bilang seperti replika, tapi ada khasiatnya ya. Iya. Kenapa Gus kok nggak bisa ditunjukkan ke pemirsa ini biar tahu? Nggak, nanti ada orang yang merasa lebih hebat atau pintar. Karena saya nggak mau bermusuhan dengan orang karena sesuatu hal. Saya nggak mau. Dan saya tetap nggak merasa punya sesuatu, Pak. Perlu dicatat. Aja nggak apa-apa. Gus, itu Gus. Kilas Gus. Biar nggak penasaran penonton ya. Ini seperti apa gitu loh, sekilas gitu loh. Ya. Ini teman-teman kok memaksa sekali. Iya, biar kan biasanya kan penonton kan bertanya-tanya. Nanti kalau saya tunjukkan satunya lagi minta tunjukkan lagi. Ya itu aja Gus. Untuk pembuktiannya loh, biar bicara itu kalau nggak ada bukti biasanya kan pemirsa wah nggak ada buktinya kan gitu. Gini loh. Gimana? Punyanya apa? Bangsa kayak gitu kan sutra bagus banget kan. Iya. Seperti yang dipakai ya. Tapi ini nggak seperti yang kalian kira. Ini benar-benar jelek. Jadi ya coba Gus ditunjukkan aja Gus. Apa Gus? Ya coba saya tunjukin, tapi nanti jangan minta tunjukin yang lain lagi. Iya. Jadi ini teman-teman kita setengah memaksa ya. Jadi beliaunya tidak keberatan untuk menunjukkan wujud dari selendang yang apa yang beliau ceritakan itu ya. Kita tunggu ya teman-teman. Ini nggak pernah dirawat, asal saya saya taruh saja, warnanya jadi kusam seperti ini. Juga nggak pernah dicuci. Jadi seperti ini wujud dari selendang yang jenengan temukan di sendang itu ya. Iya. Pendek ya Gus ya, nggak seperti selendang-selendang yang itu. Ini ikat pinggang ya. Ikat pinggang. Ya memang seperti yang ada di film-film itu kan untuk ikat pinggang ini biasanya. Dan ini walaupun mungkin karena saya nggak bisa merawat seperti kayak orang-orang itu, ya pokoknya saya taruh gitu aja lah. Seperti ini. Pernahkah ada orang yang berniat untuk membeli atau memahari? Kalau masalah gitu banyak, tapi saya bilang ini nggak untuk dijual. Soalnya di belakang layar kita banyak sekali mendapat bocoran tentang jenengan ini ya, termasuk ini selendang ini. Terus lagi saya pikir barangnya juga nggak bagus, buat apa sih?
Kalau yang bagus itu di toko biasanya. Iya. Betul. Nah ini yang terakhir Gus, nggak apa-apa ya. Kita dapat bocoran lagi dari teman-teman juga bahwa di suatu malam dengan sama Gus Sas ini ya, katanya pernah melean di depan rumah sini yang ada pohon mangga ya. Di situ ada penampakan selendang juga yang terbang gitu. Iya. Nah, seperti apa itu? Ini sangat menarik ini. Waktu itu kan saya pas malam 1 Syuro kan memang sengaja saya melek. Baru kemarin ya? Iya, karena ya itu kan perlu dicuci Pak, barang-barang seperti itu. Iya. Itu seperti apa? Sebenarnya sih ada penampakan sosoknya si perempuan. Oh, sosok perempuan, Ya, bukan selendang. iya, ya itu tadi selendangnya ditaruh pas di depan situ, tapi saya nggak berupaya mengambil. Ya itu seperti saya bilang, saya itu nggak bisa mengambil sesuatu yang tanpa wujud nyata. Saya nggak punya kemampuan di situ. Iya betul. Gitu loh. Yang awal Jinan sampaikan tadi ya. Ya nggak bisa. Berarti Kalau memang nyata ya tak ambil. kira-kira ini sampai sekarang masih ada itu selendang? Ya masih Masih ada di depan Iya. sini ya. Kalau ada yang mau ngambil dan bisa ya mau gue silakan. Saya nggak pernah punya apa ya, rasa kepemilikan sesuatu Iya. barang seperti itu. Dan lagian juga tidak dikasihkan. Kalau dikasihkan pasti sudah Iya. wujudnya sudah nyata seperti ini ya. Iya. Yang Jinan pegang itu ya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi mungkin cukup Gus ya perbincangan kita. Apa masih ada lagi yang perlu disampaikan ke pemirsa? Pengalaman mistis jenengan atau apa gitu? Yang lebih ekstrim, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ada lagi nggak? Sementara sampai di sini saja dulu. Lain waktu kalau mas-masnya mau datang lagi, Siap. monggo silakan. Siap. Jadi untuk tayangan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu kita akan sowan lagi ke sini gitu Gus ya. Iya. Untuk mereview yang di sini jenengan ini yang masih Jinan rahasiakan tuh sebenarnya masih banyak sekali gudang pusaka di sini, banyak sekali peninggalan atau pusaka-pusaka yang ada di rumah ini. Tapi mungkin itu season selanjutnya Gus ya. Ya pemirsa, jadi di malam ini kita sudah berhasil mengambil hati Gus Modis. Sebenarnya beliaunya sangat keberatan untuk kita review, namun karena ada unsur paksaan, akhirnya mau sharing dan menceritakan perjalanan spiritual dan sosok beliau ini seperti apa. Jadi Gus Modis ini memiliki kelebihan teman-teman. Ini juga kita sampaikan bahwa beliau ini bisa dimintai tolong lah orang yang sedang punya keluhan sakit yang seperti tadi ceritakan itu liver terus dan lain sebagainya. Namun beliau ini tidak membuka praktek. Tapi misalnya ada saudara-saudara yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, bisa datang ke sini. Alamatnya Gus, kalau boleh disebut alamat lengkapnya. Jalan Empu Supo nomor 17. Desa, Kelurahan, Dundung, Kota Mojokerto ya. Iya. Dengan Gus Modis. Iya. Ya, Gus Modis. Dan tidak perlu mencantumkan nomor HP ya, bisa cukup alamat ya. Nanti bisa tanya di gang-gang sana, alamatnya sudah disebutkan. Ya, seperti Tapi itu. ya maaf loh ya, kalau pas lagi saya kerja mungkin ya nggak bisa. Iya, ketemu. biasanya orang kalau butuh itu siap menunggu Gus ya. Ya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya perbincangan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya ya dalam ucapan. Sama-sama. Karena sebagai manusia biasa tentunya saya juga tidak luput dari salah hilang maupun lupa ya. Matur suwun, saya akhiri. Bila taufik walhidayah wa ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.